Halo, Assalamualaikum bosku. Bersama saya Ami, kita mengulas tentang kampung miliarder. Dulu mereka jadi sorotan setelah satu kampung membeli mobil mewah. Kini nasib mereka memprihatinkan dan menyesal hidup seperti orang kaya. Siapa yang tak kenal kampung miliarder di Tuban? Ya, kampung orang kaya mendadak ini sempat viral setahun lalu saat dunia merasakan wabah COVID-19. Setelah rumah dan lahan pertaniannya dibeli Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia atau PRPP, mereka memborong mobil, sepeda motor, hingga membangun rumah. Namun, 1 tahun berlalu, tiba-tiba sebagian warga kampung miliarder Tuban turun ke jalan. Mereka demo karena uang simpanan habis dan tak kunjung diberi pekerjaan usai pembebasan lahan. Mereka hanya mengandalkan hewan-hewan ternaknya untuk dijual mencukupi kebutuhan sehari-hari. Warga yang melakukan demo termasuk dalam kategori ring 1 yang terdampak proyek PRPP, yakni warga desa Wadung. Mayoritas mereka hanya memiliki tanah pekarangan dan rumah. Hasil uang pembebasan itu hanya bisa digunakan membeli tanah dan membangun rumah kembali. Beda lagi dengan desa lainnya, mereka mendapat ganti rugi lahan pertanian dan rumah, seperti di Mentoso, Rawasan, Sumur Geneng, Beji, dan Kaliuntu. Mereka mendapat ganti rugi lahan pertanian dan rumah. Sementara Kades Sumber Geneng Kecamatan Jenuh, Gianto mengaku sebagian warganya masih bernasib baik dan sudah diberi pekerjaan. Menurut dia, Sumber Geneng menjadi salah satu desa yang lahannya terdampak pembebasan. Warga Sumber Geneng menjadi kampung miliarder dan kondisi ekonomi warganya masih baik-baik saja. Sebab rata-rata lahan yang dibebaskan adalah jenis lahan pertanian yang luas. Berbeda dengan warga desa Wadung, mayoritas lahan mereka yang dibebaskan adalah jenis tanah pekarangan atau rumah. Gianto menuturkan warganya yang bekerja sebagai buruh tani tetap bekerja hingga sekarang. Bahkan tanah garapannya lebih banyak dan luas. Namun mereka bekerja di lokasi yang lebih jauh karena lahan pertaniannya berada di kampung lain. Bagi warga penerima ganti rugi ya baik-baik saja, kan garapannya atau lahan pertaniannya lebih banyak dan luas. Tapi bagi yang dulunya buruh tani lebih jauh lokasi garapannya karena ada di daerah lain imbuhnya. Saat ditanya kondisi ekonomi warga pasca pembebasan tanah, Kades Gianto menuturkan nilai ganti rugi yang diterima warga berbeda-beda. Itu menyebabkan perbedaan kondisi keuangan tiap warga. Menurut dia, ada warga yang memang uang simpanannya tinggal sedikit sebab sudah dipakai untuk membeli lahan maupun rumah. Itu dianggap sudah mencerminkan kondisi ekonomi yang aman. Kemarin kan uang yang diterima warga beda-beda, ada yang di bawah 2 miliar rupiah. Jadi kalau dibelikan tanah untuk rumah atau mobil, tentu mungkin uang yang tersisa tinggal sedikit. Tapi kan sudah dibelikan tanah, jadi aman-aman saja, terangnya. Dia juga mengakui bahwa ada sebagian warganya yang ikut demo untuk menuntut kerja di kilang minyak. Meski jumlah warga yang ikut demo sedikit, sebab banyak warganya yang sudah dipekerjakan di proyek kilang minyak tersebut. Ya, ada yang ikut demo kemarin, cuma tidak banyak, apalagi memang selama ini warganya juga sudah banyak yang dipekerjakan di sana. Dia menyebutkan sebagian warganya sudah dipekerjakan sesuai janji dan diposisikan sesuai kebutuhan pekerja di perusahaan tersebut. Sudah ada yang dipekerjakan sesuai janji dan kebutuhan pekerja di perusahaan. Ada kemarin land clearing 65 orang, security sekitar 10 orang saat awal dulu. Sementara Presiden Direktur Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia atau PRPP, Kadek Ambarajaya mengaku beberapa hari lalu mencapai mediasi antara kedua belah pihak. Hasilnya akan dipastikan rekrutmen tenaga kerja lokal untuk kilang. Pihak Pertamina juga akan memastikan itu akan berjalan transparan. Kilang GRR Tuban telah melibatkan lebih dari 300 pekerja, di mana 98% diantaranya adalah warga lokal sekitar proyek. Nasib tak selamanya baik. Warga kampung miliarder Tuban kini mengaku menjual sapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebab mereka hanya menghabiskan tabungan
karena tak ada pekerjaan setelah tanah mereka dibeli. Sosiolog Universitas Erlangga Profesor Bagong Suyanto menanggapi fenomena itu orang kaya baru atau yang disingkat OKB. Menurut dia, OKB ada di mana-mana dengan berbagai penyebab. Fenomena OKB terjadi di mana-mana dalam berbagai penyebab. Menurut Profesor Bagong, OKB biasanya tidak berlangsung terus-menerus atau berkelanjutan karena tidak ada penyangga ekonomi yang kuat, seperti yang terjadi pada kampung miliarder Tuban. Sebab simpanan atau tabungan warganya pelan-pelan terkikis karena mereka lebih banyak menghabiskan uangnya untuk kegiatan konsumtif atau membelanjakan uang untuk kebutuhan hidup daripada produktif atau membuat usaha. OKB biasanya tidak berkelanjutan karena tidak ada penyangga ekonomi yang kuat. Simpanan pelan-pelan terkikis karena lebih banyak untuk kegiatan konsumtif daripada produktif, paparnya. Bagong menyarankan sebuah solusi agar kejadian itu tidak terulang lagi. Menurut dia, OKB seharusnya mempelajari literasi keuangan, yakni memahami pengaturan dan pengelolaan keuangan, agar mereka tidak terlalu konsumtif dan pandai mengatur tabungan yang dimiliki. Bagi dia, pemerintah harus turun tangan dengan kelompok masyarakat sekitar untuk memberikan materi dan mengajarkan literasi keuangan pada masyarakat tersebut. Solusinya, literasi keuangan perlu dikembangkan. Pemerintah perlu kerjasama dengan kelompok masyarakat untuk mengembangkannya. Sebelumnya, PT PRPP berjanji akan memberi pekerjaan pada anak-anak dan warga kampung miliarder Tuban. Janji ini diucapkan saat mereka membeli sawah hingga tanah para warga. Namun, janji hanya tinggal janji. Sudah setahun menanti, apa yang dijanjikan tak kunjung diterima. Warga pun melakukan aksi demo soal rekrutmen pekerjaan ini. Aksi ini dilakukan karena sebagian uang ganti rugi mereka sudah habis. Namun mereka tak kunjung diberi pekerjaan seperti yang dijanjikan. Mereka bercerita jika hanya menghabiskan tabungan karena tak ada pekerjaan setelah tanah mereka dibeli PT PRPP. Padahal sebelumnya mereka menjadi miliarder dengan uang ganti rugi yang mencapai miliaran rupiah. Tetapi karena tak ada penghasilan, uang itu mulai tergerus untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.